Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya merupakan mahasiswa PTG Daljak angkatan kedua tahun 2023, mahasiswa di Universitas Simalungun. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan PPL siklus 2 saya yang bergerak dalam materi praktik berpidato. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya dulu. Ini ada yang tidak hadir tinggal di kelas kita? Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, kalau saya masuk ke kelas ini artinya saya mengajar apa? Oke, sekarang saya cek bahasanya. Ya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku dari diriku. Bahasa pemersatu. SMA Negeri 4. Jaya, jaya. Oke, ya. Nah, materi kita masih sama seperti materi pada minggu yang lalu ya. Yakni tentang praktik berpidato. Ya, teks persuasif. Nah, sekarang materi kita praktek berpidato. Namun sebelumnya ya, ayo sekarang sebelum kita masuk kepada pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita, bangsa Indonesia Raya ya. Nah, itu kita menyanyikan lagu nasional. Bangun pemuda-pemudi ya. Ayo dipimpin dulu. Siapa? Sebagai dirjennya? Ya. Di atas. Berdiri, Bu. Ya, berdiri semuanya. Bluetooth mode. Muda-muda Indonesia, tanah
dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkahlah ku harus luar negeri. Bertingkahlah ku harus luar negeri. Pemuda Indonesia, tangan baju musik siap untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban Tuhan menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, apa maksud dan tujuan kita menyanyikan lagu nasional ini? Menumbuhkan rasa cinta tanah air, Bu. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya. Kemudian selaku seorang pemuda, kita harus semangat. Apa lagi? Semangat berjuang mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi kita harus menyisihkan lengan baju untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kalau seorang pelajar, maka tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang sudah kita gantungkan setinggi bintang di langit. Oke, ya. Jadi, nah, kita itu tidak perlu sempurna. Ya, tidak perlu sempurna untuk bisa menginspirasi orang lain. Jadi, kita harus bagaimana? Biarkanlah orang lain yang terinspirasi oleh bagaimana kamu yang menyikapi ketidaksempurnaan kita tadi, ya. Nah, sekarang seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita merupakan memakai kurikulum merdeka, artinya capaian pembelajaran kita hari ini memakai fase F. Ya, fase F yakni elemen berbicara. Nah, tujuan pembelajarannya untuk menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dengan memperhatikan intonasi, artikulasi, serta volume yang tepat. Ya, indikator pencapaian pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyusun teks pidato. Ini sebelum kalian nanti
mempraktekkan tentang pidato kalian yang sudah kalian persiapkan sebelumnya ya. Karena kemarin kan ada ibu suruh kalian untuk mempersiapkan teks pidato yang akan kalian jadikan sebagai panduan untuk praktek di kelompoknya ya. Kemudian siswa mampu membuat video pidato yang telah dilakukan. Tadi kan kita kerja kelompok, pidato secara berkelompok, berarti perwakilan satu orang. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak ibu semua ini bisa berpidato atau tidaknya, maka itu tugas kamu nanti di rumah. Videokanlah ya teks pidato kamu praktekkan di rumah, kemudian direkam. Ya, kemudian masukkan ke YouTube, linknya kirim dengan saya. Paham? Paham. Oke, jadi kita buat seperti itu. Nah, tadi adalah merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Ya, pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat orang berpidato? Di mana? Di waktu Senin pagi, waktu upacara lagi. Setiap hari Jumat muhadharah. Kalau muhadharah itu pidato atau apa jenisnya? Apakah sama pidato, ceramah, kemudian apa lagi jenisnya? Khotbah. Itu sama dalam satu bentuk teks persuasif? Sekarang saya tanya, teks persuasif itu apa sih? Teks yang mengandung unsur mengajar. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kan kita memperhatikan orang itu berpidato di depan ya. Sudah pasti ada tema, materi yang dibawakannya ketika berpidato. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana teknik penyampaian pidato? Ya, teknik penyampaian pidato yang mereka lakukan kalau setiap hari Senin pembina upacara. Teknik apa yang mereka pergunakan? Teknik atau metode berpidato mempergunakan apa? Impromptu. Ya, metode impromptu. Kenapa dikatakan impromptu? Ya, spontan. Ya, spontan. Nah, itu dia. Jadi materinya itu muncul ya tanpa ada persiapan. Oke. Itu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pidato. Ya, nantinya kamu akan harus bisa mempraktekkan tentang bagaimana caranya berpidato dan hal-hal lain. Namun sebelumnya ada yang ingin menyampaikan materi kita sebelumnya? Ada? Materi kita sebelumnya itu kan tentang teks persuasif ya. Nah, kalau sekarang kan praktek. Nah, jadi materi kita yang sebelumnya apa itu? Tentang teks persuasif. Nah, kalau kemarin kan kita mempergunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Artinya kita disuruh untuk memecahkan masalah. Nah, kalau sekarang kita mempergunakan model pembelajaran Project Based Learning. Artinya output yang akan kita hasilkan dari proses pembelajaran hari ini, ya Ananda semua harus bisa berpidato. Harus bisa berpidato. Nah, sekarang
Sekarang saya ingin kalian salah satu mewakili temannya maju ke depan menyampaikan materi kita tentang teks persuasifnya. Belum sampai kepada praktek berpidatonya. Bisa? Ya, teks persuasif adalah ciri-cirinya, pengertiannya, strukturnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Hidayah, silakan berdiri. Di sini aja. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan, nama saya Hidayah Saputri Siregar. Di sini saya akan menyampaikan materi kita yang sebelumnya, menyampaikan tentang pengertian dari teks persuasif dan struktur teks persuasif. Yang pertama adalah pengertian dari teks persuasif. Kalau menurut saya pribadi, yang simpel itu adalah teks persuasif, yaitu teks yang berisi tentang ajakan. Berarti teks ini berisi tentang ajakan, yaitu mengajak para pendengar untuk melakukan hal yang dia inginkan, gitu kan? Baru selanjutnya adalah struktur teks persuasif, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua yaitu argumen, yang ketiga yaitu berisi tentang ajakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, saya ingin tahu lagi masih ada nggak Ananda yang di kelas ini mengingat pelajaran kita sebelumnya ya? Selain daripada yang disampaikan Hidayah, ada nggak menurut kalian yang masih kurang? Ada, Bu. Ya, ayo siapa? Ya, coba. Kita perkenalkan namanya, Nak. Perkenalkan, nama saya Hidayah Saputri. Di sini saya ingin memberikan pandangan lagi mengenai yang dikatakan Hidayah. Memang benar tadi itu pengertian dan strukturnya, namun ada yang kurang, yaitu kaidah bahasanya. Nah, kaidah bahasa yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis dan menggunakan kata-kata argumentatif, sebab dan akibat, dan menggunakan kata imperatif persuasif atau menggunakan kata ayolah, marilah, serta menggunakan kata perujuk atau merujuk pada misalnya dilansir dari media.com, dilansir dari berbagai media. Ya, oke, kasih tepuk tangannya. Satu lagi kesempatannya. Satu lagi. Mau nambahin yang Hidayah tadi, Bu? Ya, oke, silakan. Perkenalkan namanya, Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Haryani Nababan. Di sini saya ingin menjelaskan struktur-struktur yang sudah disebutkan Hidayah tadi, kan menjelaskan. Yang pertama itu pengenalan isu. Pengenalan isu di sini itu penjabaran mengenai topik masih secara umumnya. Kemudian yang kedua itu argumentasi. Itu adalah pendapat dari penulis yang dituangkan di dalam teks. Terus yang ketiga itu berisi ajakan. Ini ajakan yang bisa mengajak para audiens atau pembaca itu merasa terajak dengan apa yang diinginkan si penulis. Baik, kasih tepuk tangan. Nah, ini kelihatannya anak-anak ibu nesu ya. Ayo kita ice breaking dulu ya. Ayo. Nah, ya, ikuti gerakan ibu ya. Pertama kita ini main tepuk-tepuk dulu kita ya, main tepuk-tepuk. Kalau tepuk satu begini. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ingat, dengar instruksi saya ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, lima dua kali. Oke, terima kasih. Ya, belajar bahasa Indonesia itu harus yang dipelajari adalah bahasa kita sendiri. Jangan kita itu lemas, lesu,
dimulai toh ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Ningsih ya, dengan Ibu Surya Ningsih itu harus tetap semangat. Harus semangat Pak. Semangat tadi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, ini berhubung mati lampu ya. Jadi, nah materi kita tentang praktik berpidato. Ya, coba kalian buka di HP-nya. Saya akan bagikan ya, bagikan link berpidato. Ya, udah. Ada? Ada ya? Nah, coba kalian perhatikan, kalian simak teks-teks pidato, ya, praktek-praktek pidato yang saya kirim kepada kalian linknya. Namun sebelumnya, ketua kelas, silakan dulu dibagikan ini LKPD-nya. Bagi sesuai dengan jumlahnya ya. Udah? Dibuka LKPD-nya, Nak. Ya, mengenai pengertian tujuan berpidato. Tadi apa tujuan berpidatonya tadi? Untuk mengajak ya, audiens untuk mau melakukan apa yang kita inginkan ya. Nah, ya tujuannya untuk mempengaruhi. Jadi tujuan berpidato itu ada 3. Pertama, pembentukan tanggapan. Ya, pembentukan tanggapan. Yang kedua, penguatan tanggapan. Yang ketiga, pengubahan tanggapan. Ya, itu tujuan dari berpidato. Saya ulang kembali ya. Ya, ciri-ciri berpidatonya itu ada 3 seperti yang saya sebutkan tadi. Mengandung kalimat ajakan, kemudian bersifat membangun, ya, membangun. Yang ketiga, membangun emosi pendengar. Itu ciri-ciri berpidato. Dan strukturnya, ya, struktur teks pidato. Kalau yang disebutkan tadi struktur dalam penyampaian berpidato yang disampaikan Hidayah, Fitri, ya, Junita, itu adalah struktur penyampaian berpidato. Sedangkan struktur dalam teks pidato itu wajib ada pembukaan. Yang ketiga, ucapan. Yang keempat, ucapan rasa syukur. Yang kelima, isi pidato. Yang keenam, bentuk pidato. Itu struktur dalam teks pidato. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalian sudah tahu ya. Jadi langkah-langkah untuk menyampaikan pidato itu gimana? Saya ulang kembali ya, Nak. Langkah-langkah untuk menyampaikan pidato itu pertama kita harus memilih dan menentukan topik yang akan kita bicarakan.
bicarakan bagaimana kita bisa menyampaikan pidato kalau kita sendiri tidak paham tentang topik yang akan kita sampaikan. Jadi pilihlah topik yang memang sesuai dengan usia dan kebutuhan daripada si pendengar atau audiens. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Apa maksud dan tujuan kita menyampaikan pidato ini? Untuk mengajak. Mengajak apa? Melakukan apa yang kita sampaikan. Karena kita remaja, sudah pasti isi daripada materi pidato itu harus berhubungan tentang remaja. Bisa berhubungan dengan kehidupan keluarga, kehidupan sekolahnya, ya pergaulannya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam tujuan pidato. Kemudian memahami audiensnya. Itu makanya kita kalau menentukan tema dalam berpidato itu harus melihat situasi, kondisi, dan kebutuhan audiens. Nah, biasanya kalau remaja ini ya masih dalam pencarian apa? Jati diri. Nah, kita mengarahkan kepada rekan-rekan kita ini supaya tidak salah jalan. Tidak salah mengambil jalur. Nah, jalan yang harus kita tempuh. Kemudian menentukan bahwa argumentasi dan mengembangkan naskah. Naskah apa? Pidato. Nah, ini ada 3 cara. Ya, ada 3 cara persuasi audiens. 3 cara untuk mengajak audiens. Yang pertama itu kita mempergunakan pendekatan etika. Apa itu pendekatan etika ya? Apa itu pendekatan etika, Nak? Tuh. Aulia, apa itu pendekatan etika? Etika itu tinggal pendekatan etika itu apa? Pendekatan tingkah laku kita pada saat berpidato. Tingkah laku kita menyesuaikan dengan perilaku audiens. Etika, adat, sopan, santun itu etika ya. Kemudian yang kedua, dengan mempergunakan pendekatan emosi. Apa itu pendekatan emosi itu? Tujuh. Gerak-gerak aja dari tadi Bulia. Nah, pendekatan emosi itu apa tadi, Nak? Siapa namanya? Yeni, Bu. Nah, Yeni. Pendekatan emosi itu adalah yang bukan suaranya, Nak? Yang berpidato. Mungkin berpidatonya bisa Menyesuaikan dengan rasa dia menyampaikan pidatonya terhadap publik. Oke, itu pendapat Yeni. Ada yang mau menggunakan? Ya, apa itu pendekatan emosi? Pendekatan emosi itu kayak membuat audiens merasakan terharu ataupun sedih ataupun senang, merasa ikut apa yang dirasakan sama pidato tadi dengan penyampaiannya. Benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk pendekatan emosi itu. Kita harus mendalami kejiwaan daripada audiens. Bagaimana rasanya menyentuh ya relung hati daripada audiens untuk bisa merasakan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita ketika menyampaikan pidato. Pendekatan emosi. Kita ketuk hatinya, bukan tok 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 assalamualaikum, bukan ya, tapi kita sentuh hatinya dengan berbagai pendekatan sehingga dia dapat merasakan sedih, senang, terharu dan hal-hal lainnya. Ya, itu pendekatan emosi. Yang ketiga pendekatan apa? Pendekatan logika. Pasti pendekatan logika itu ingat-ingat
Masih ingat Bu? Ingat Bu. Ingat. Nah, apa itu? Kalau dikatakan pendekatan logika itu pendekatan yang masuk akal. Jadi dalam berpidato itu kan mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Baru tuh gini, kenapa sih kita ini dilarang untuk membuang sampah? Kita dilarang untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Otomatis audiensnya masih bertanya kenapa dilarang gitu kan. Baru pidato itu dijelasin lagi. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan nanti bisa terjadinya banjir. Jadi berlogika Bu, kalau misalnya dia menyampaikan pidato, dia melarang, dia juga ada alasannya kenapa dia melarang hal tersebut. Oke. Kali tepuk tangan untuk Anda ya. Ya. Gita, apa itu? Gita? Dia memberikan contohnya Bu, cuman kalau misalnya logika itu Bu, dia kalau masuk akal ke pendengaran si audiens. Yang dimana kan kalau misalnya berpidato itu pasti ada fakta dan faktualnya. Nah, bagaimana sih kita memperkuat fakta dan faktual itu dan dapat diterima akal mereka? Kalau misalnya kita memberikan fakta sebab dan akibat tanpa meyakinkan mereka bahwa pidato itu sebenarnya memang benar-benar fakta dan dapat diterima logika mereka, sebenarnya belum bisa disebut dengan pendekatan logika, karena pada dasarnya pendekatan logika itu adalah pendekatan kita kepada audiens yang dimana kita bisa merubah pikiran mereka dan bisa diterima sama apa dia. Jadi pendekatan logika itu adalah pendekatan yang bisa merubah mindset seseorang. Jadi seperti yang disampaikan Hidayah itu berbentuk contoh-contoh dari aksi, ya, bentuk refleksi dari bentuk perubahan yang sudah ia terima karena dia paham dan diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, coba ulangi lagi nak. Ada 3 pendekatan tadi ya nak. Apa dia? Pendekatan etika, pendekatan emosi, dan logika. Oke, pendekatan logika, emosi, dan pendekatan etika. Nah, itu sangat perlu sekali dikuasai oleh seorang orator ya nak. Nah, nanti kamu bakal praktekkan. Nah, itu tadi sudah dibagikan oleh ketua kelas kita. Ya, ketua kelas kita. LKPD. Ya. Di situ ada materinya ya, materi untuk sebagai panduan kamu mengerjakan LKPD. Ada mind mappingnya, peta konsep. Sebelum kamu membuat berpidato ke depan, ya di hadapan teman-temanmu, pertama sekali buatlah peta konsepnya, mind mappingnya, bukukan seperti contoh yang sudah saya buat situ ya. Mind mappingnya menentukan tema, kemudian menentukan isi, membuat kerangka, lalu selanjutnya terakhir menyampaikan pidato secara lisan. Ya, menyampaikan pidato secara lisan. Nah, buka LKPD-nya nak. Udah kelihatan LKPD-nya? Ya. Apa yang terdapat di dalam LKPD itu nak? Contoh teks. Lembar kerja peserta didik. Apa isinya nak? Membuat peta konsep, ya, peta konsep berpidato. Di situ kan ada warna-warna ya, sengaja saya warna-warnain. Nah, pertama sekali kalian tentukan dulu temanya. Ya, temanya buatlah sebaik mungkin, sebagus mungkin, boleh berbentuk pohon apa namanya? Pohon pengetahuan. Pohon konsep ya, pohon konsep tuh seperti yang digambar di ujung tuh. Itu kan ada pohon, kemudian ada rumus-rumus ya. Nah, itu pohon konsep namanya. Jadi konsep yang pertama itu kalian letakkan di mana? Di akarnya. Ya. Apa isi akarnya? Yaitu mind mappingnya, temanya apa? Nah, setelah tema, ranting-rantingnya merupakan pokok-pokok pikiran yang bakal kita kembangkan. Boleh seperti pohon pikiran, boleh berbentuk kerangka manusia. Ya terserah. Karena kurikulum Merdeka itu kan untuk membuat peta konsep itu ya tidak apa namanya? Kalian diberi
diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk peta konsep yang kalian inginkan. Nah, ini anak ibu dari tadi kok cemberut aja, kenapa nak? Ada masalah? Tidak ada. Oh iya. Kalau ada masalah bisa sharing-sharing dengan saya, sharing-sharing dengan temannya supaya tidak tidak merasa cemas sendiri. Jadi ada rasa beban itu berkurang dengan adanya sharing dengan temannya. Ada ya? Semoga kalian semuanya itu selalu bahagia. Iya, nah, sekarang kerjakanlah tugas kalian di LKPD. Setelah kalian buat peta konsepnya, ya selanjutnya saya berikan waktu kepada kalian untuk mempraktekkan pidato kalian di kelompok ya. Nanti kalian akan bermain peran, performance, yang ada sebagai orator, ada sebagai audiens, ada yang berperan sebagai komentator. Nah, di lembar penilaian, lihat di LKPD itu ada juga lembar penilaian. Ada langkah-langkah penilaian yang bisa kalian buat. Ada? Nah, ini ya. Nih, lembar penilaian. Nah, ini lembar penilaiannya. Oh, kamu ini enggak boleh. Ini dia. Nah, ini dia. Kamu terbalik-balik kamu juga. Nah, ini petunjuknya kan. Supaya kamu bisa memberikan penilaian, kamu buat ini pertama diagnostik pengamatan ya. Diagnostik pengamatan sikap. Apa yang dinilai? Nah, sikap aktif, kerjasama, toleransi, kemudian kreatif. Nah, itu dia. Baru proyeknya, mind mappingnya tadi. Kesesuaian ide dengan yang dipraktekkan temanmu tadi untuk berpidato, intonasinya, gesturnya gimana, kontak audien ada enggak? Nah, visualnya secara visual itu apa? Pandangan menyeluruh kepada audiens ya, baru audionya, suaranya gimana. Nah, itu. Nah, ini dia bentuk penilaian. Ya, instrumen penilaian diagnostik pengamatan sikap. Ya. Ada panas. Ya, ini daya sikap. Ya. Nah. Ada yang ditanyakan nak? Tentang instrumen penilaian ini, Bu. Ini ada nilainya kalau 1, 2, 3. Nah, 1, jika seandainya yang kalian sampaikan itu tidak sesuai dengan instrumen penilaian diagnostik sikapnya. Itu kan ada panduannya kan? Nah, berarti dia tidak baik. Kalau 2, kurang baik tapi sudah sesuai dengan tema. Kalau yang 3 nilainya berarti sudah baik semuanya. Ya, jadi ya dari segi aktifnya, kerjasama, tolerannya, kreatifnya, dan skornya dijumlahkan. Ya, jadi skornya itu dijumlahkan. Kalau pada 1, 2, 3 itu kalian cukup dengan nilai checklist. Di checklist saja, di checklist. Ya, tidak usah ditulis lagi 3, 2, 1, tidak boleh ya. Tapi cukup di checklist saja, gampang kan? Baru instrumen penilaian kinerja. Ya, kinerjanya. Ketika teman kalian itu berpidato, nanti kalian nilai kesesuaian idenya, intonasinya, gesturnya, kontak audiensnya ada enggak? Nah, sesuaikan dengan instruksinya ya, instruksinya. Jadi nilainya itu dia ya 1 sampai 3. Ya, sesuai ide, kalau dia bagus semua berarti nilainya 3. Intonasi kalau sesuai semua 3. Nah, begitu seterusnya. Ya, 3. Kemudian ya
bentuk instrumen, peta konsep. Nah, tadi kan kalian membuat peta konsep tuh. Sudah sesuai nggak? Nah, itu dia ya. Nah, nilainya 520. 520 ya. Kalau siswa tidak menulis garis besarnya, cuma langsung praktek aja ya. Nah, kalau menulis garis besar kerangka tapi tidak sesuai dengan tema, nilainya 2. Kalau dia benar semua, sesuai semua, maka nilainya 5. Jadi kalau di sini dia cukup diceklis ya, baru skornya dijumlahkan ya. Tidak, kalau yang 520 itu kalian nilai semuanya. Tapi untuk satu orang. Oh iya, benar. Untuk Adelia Azhara misalnya menulis garis besar kerangka sesuai dengan tema, maka nilainya 5. Sedangkan yang 2 nggak usah lagi. Nah ya, skornya berapa? Baru instrumen penilaian produk. Nah, produknya tadi kan video. Jadi ini nanti nak, setelah kalian praktek berpidato di rumah dan direkam, ya, direkam dalam bentuk video, yang nantinya kalian share ke YouTube, linknya kalian bagi dengan saya. Maka bagaimana nanti kita tampilkan ya? Kita tampilkan di layar monitor atau saya share di grup bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia. Kalian menontonnya dan memberikan penilaiannya. Makanya saya bagikan sekaligus ya instrumen penilaiannya. Ya, supaya kalian tidak susah-susah, Bu. Lembar penilaiannya mana? Nah, ini udah ada. Jadi kalau udah selesai, jangka waktu untuk menyelesaikan video tugas pribadi ya individu itu saya berikan waktunya 2 hari untuk membuat videonya ya. 2 hari. Cukup? Cukup. Nah, ya itu adalah rubrik penilaiannya. Untuk langkah selanjutnya saya berikan kalian waktu berapa menit? 10 menit cukup? Bisa? Untuk membuat peta konsep 15. Jadi 15 menit berikutnya kalian praktek berpidato ya. Oke. Ada yang tanyakan nak? Apa nak? Ya, sesuai kalau yang ini ya, khusus untuk yang tidak bisa. Ada lagi? Tentang konsep yang sekarang itu untuk tugas berkelompok. Tapi nanti ketika kalian membuat video, lembar penilaiannya nanti akan saya share kembali ya. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai lembar penilaian LKPD kita? Ya, kalian. Bukan saya yang menilai, saya nanti akan menerima hasil kumulatif penilaian yang kalian buat. Tapi nggak ada nak, jangan subjektif, tapi harus objektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman kita. Paham? Oke. Silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Yang dibuat sama itu tadi kan sama aja. Temanya siapa? Baru ranting-rantingnya itu intinya. Ya, seperti itu. Kalau yang tidak pahami, ya bisa tanyakan sama saya atau gimana peta konsepnya. Peta konsepnya ini satu aja dikerjakan. Ya.
Siapa yang mau berpidato sudah dipilih? Nah, harus setting. Ya, harus setting aja, ya. Nah, dua. Oke, jadi nanti yang bakal kalian nilai. Nanti kalian komentari. Semuanya tampil karena kita bisa nilai kalian. Ya, Pati. Saya mau buat tahu ada tulis di bawah apa? Ini bisa. Iya. Coba tanya ibu ya, nanti salah kita. Emang gitu kata ibu? Terang kan? Ya, kerjakan. Buat peta konsepnya masing-masing. Atau buat aja, oh aku mau bikin peta konsepku yang untuk video besok gitu kan. Nah, bisa. Kecilan. Satu orang nggak sih kali ya? Ya, kalian buat peta konsep kalian untuk tampil video yang PR di rumah. Ya, jadi sudah. Ya, itu nanti pokoknya setelah kalian praktek kan nanti kalian akan makan. Penghapus berapa? Penghapus kiri. Jadi boleh bagusan pidato literasi atau boleh? Bagusan pidato literasi atau boleh? Apa? Makasih.
Kayak gini. Buat apa guys? Kamu emang udah selesai teks pidatonya? Sudah, Bu. Oke. Ini masih kerangka saja, Bu. Masih kerangka. Saya kira sudah selesai langsung teks pidatonya. Kalau matematiknya udah selesai, lanjutkan membuat teks pidatonya. Gaya angkat dulu. Minjem Beb. Misi loh. Belum gue sebelah satu lagi satu. Bagus. Dengan ya, tugas membuat teks pidatonya perwakilan satu kelompok itu ya. Nanti divideokan. Kemudian nanti linknya betul-betul di share sama saya ya. Ya bentuknya ini. Mati lampu ya, saya mendengarkan aja salah satu sampel dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anak yang serius dengan pendidikan tak sedikit yang mengalami putus sekolah.
dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai Medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diploma, presiden, semua tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Nah, waktu 15 menitnya sudah habis. Sekarang kita praktik berpidato ya. Ya, silakan praktik berpidato. Satu temannya yang sudah ada ya? Sudah ada perwakilannya ya? Sudah, Bu. Oke. Satu berpidato, kalian yang memberikan penilaian. Baik. Ini kelompok cerdas, kelompok intelek, kelompok cendekia, sejawat, ya. Ini kelompok insan, ini kelompok apa ya? Rajin. Rajin. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok cerdas dulu maju ke depan. Hasil penilaiannya langsung ya nak. Nanti saya akan minta kalian untuk membacakan hasil penilaian kalian. Ya, silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suyaningsi karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah. Perhatian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adalah Ibu Suyaningsi SPD selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia kelas 11 1. Dan yang saya banggakan adalah teman-teman yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur,
yang sayangnya tak terukur. Walaupun tadi pagi hanya sarapan bubur, tapi kita tetap bersyukur. Allah sangatlah maha adil karena menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan Allah sangatlah pintar karena menciptakan perempuan sangat romantis. Alisnya yang berbentuk semut berbaris-baris, senyumannya yang manis, membuat iman tipis, sehingga dompet kita pun tipis. Salawat tak lupa pula kita haturkan kepada Habibullah, si jantung hati Aminah, mutiara intan dari Mekah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini bukan karena tak dikasih kursi, melainkan untuk menyampaikan isi hati. Astagfirullah, ternyata salah. Yang benar adalah saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul bersyukur kepada nikmat Allah. Teman-teman semua, banyak sekali nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa melihat pemandangan alam, kita bisa melihat kegantengan dan kecantikan pacar kita dengan menggunakan mata kita. Kita bisa mendengar suara azan dan kita bisa mendengar lantunan ngaji dengan menggunakan telinga kita. Kita bisa menyentuh benda, kita bisa memegang benda dengan menggunakan tangan kita. Kita bisa berbicara, kita bisa tersenyum dengan menggunakan mulut kita. Kita bisa merasakan sedih, senang, bingung, gelisah dengan menggunakan hati kita. Dan kita bisa berjalan dengan menggunakan kaki kita, tetapi berjalan ke arah yang benar. Teman-teman, hal tersebutlah sudah termasuk nikmat Allah. Tetapi banyak sekali manusia di sini yang belum bersyukur kepada nikmat Allah. Dia yang tidak pernah bersyukur karena kulitnya hitam, dia yang tidak pernah bersyukur karena hidungnya pesek, dia yang tidak pernah bersyukur karena dia merasa cantik. Padahal tanpa kita sadari, di luar sana masih banyak lagi orang-orang yang belum mampu di bawah kita. Lantas bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau menurut saya ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, di hati kita menyadari bahwasanya banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan, yaitu mengucap alhamdulillah dengan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan sampai saat ini saya berdiri di depan teman semuanya, yaitu bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi tidak hanya 2 ini saja yang bisa kita lakukan. Saya memiliki 3 poin lagi. 3 poin. Poin yang ketiga yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menerapkan perilaku bersyukur dengan cara kita tidak lagi insecure. Kita tidak lagi mengeluh dan kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum wazkuruni wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah ingkar kepadaku.
Di surat tersebut sudah dijelaskan, kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, maka jangan pula kita ingkar atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tidak hanya itu saja teman-teman, dalam surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Di surat ini selalu diulang-ulang. Mengapa selalu diulang-ulang? Karena untuk menegaskan kepada manusia agar lebih banyak lagi bersyukur. Saya mau nanya kepada teman-teman semuanya, apakah teman-teman sudah bersyukur hari ini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah bersyukur. Saya harap mulai hari ini dan kedepannya kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya harap kita bisa mengurangi rasa insecure, rasa mengeluh, apalagi membandingkan diri kita kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri ceramah saya hari ini, izinkanlah saya menyampaikan pantun. Kalau saya menyampaikan pantun, mohon dibilang cakep ya teman-teman. Amin. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli sepatu. Jika ingin bertemu dengan saya, datang saja ke 11 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelek, silakan maju Intelek. Intelek. Sebelum saya mulai ceramah saya, mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina. Yang saya hormati Ibu Suryanisni SPD selaku guru pembimbing pelajaran bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita ribuan macam nikmat, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita dapat berkumpul di sekolah SMA Negeri 4 Tambusai Utara yang kita cintai. Nikmat atau rahmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, maka dari itu kita harus syukur nikmat. Jangan kayak Pak Mamat, beliau memang seorang pedagang donat. Mobilnya kilat-kilat, rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya sampai 4. Tapi sayang, Pak Mamat malah sholat, apalagi bayar zakat. Beliau juga tidak mau syukur nikmat, sampai ia dipanggil oleh Pak Malaikat, dimasukkanlah ia ke liang lahat, dikubur rapat-rapat, supaya apa? Supaya Pak Mamat tidak melompat-lompat. Salawat dan salam pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman biadab hingga zaman beradab, dari zaman kemusyrikan hingga zaman kemusliman. Beliau adalah seorang pelopor yang tak pernah berkata kotor. Beliau juga seorang pejuang yang
beliau rela mengorbankan harta bendanya demi menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya berdiri di depan ini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Sholat. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sholat. Barang siapa yang baik sholatnya, maka baik pula amal ibadah lainnya. Dan barang siapa yang buruk sholatnya, maka buruk pula amal ibadah lainnya. Karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya yakin dan percaya kalau saja rakyat di Indonesia ini melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka kejadian Gayus Tambunan dan kawan-kawan tidak akan terjadi di Indonesia ini. Iya, kalau rakyat di Indonesia ini melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Ini kan tidak Islam hanya di KTP saja. Akhirnya apa? Yang haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia kita saat ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kata sholat terdiri dari 3 huruf, yaitu so, lam, dan ta. Ketiga huruf ini masing-masing memiliki arti yang berbeda. So atau solihun yang artinya soleh. Lam yaitu latifun yang artinya lembut. Dan ta yaitu taqarrabun yang artinya dekat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar sudah barang tentu kalau dirinya itu soleh yang memiliki hati lembut serta dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa di zaman yang penuh dengan kecanggihan ini kebanyakan dari kita lebih memenuhi tempat-tempat hiburan ketimbang tempat peribadahan? Kebanyakan yang sibuk akan dunia dan melupakan akhirat. Dan kebanyakan lagi yang tidak melaksanakan sholat ketimbang yang melaksanakan. Syair mengatakan, anak-anak sekarang sungguh keterlaluan, disuruh mengaji malah membuka Shopee. Anak-anak sekarang sungguh keterlaluan, disuruh sembahyang malah berpacaran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, inti dari segala pembicaraan saya kali ini, marilah bersama-sama kita laksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba ketiga. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya
mengucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Ibu Suryaningsih selaku guru pembimbing dalam bahasa Indonesia. Dan untuk yang saya sayangi dan saya cintai, itu teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat-Nya lah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk menghadiri belajar bersama di kelas 1 ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato mengenai literasi di era teknologi yang mendunia. Literasi adalah kemampuan untuk mengakses sesuatu dengan cerdas, seperti membaca, menulis, melihat, bahkan berbicara. Buat anak-anak Indonesia seperti kita ini, literasi itu tidak asing lagi di telinga kita. Literasi itu sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan, yang mana kita diharapkan mampu membaca, menganalisis, bahkan melihat serta berbicara di depan umum. Tapi entah kenapa, Indonesia saat ini dijuluki sebagai negara yang tidak mengembangkan literasi. Bahkan UNICEF sendiri mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 74 dari 79 negara yang tidak mengembangkan literasi di negaranya sendiri. Sebagai anak-anak bangsa, seharusnya kita berpikir dan sangat-sangat miris jika melihat Indonesia yang tidak mengembangkan literasi saat ini. Bahkan buat anak-anak serta siswa-siswa yang mengecam pendidikan tanpa menggunakan literasi, itu sangatlah tidak benar. Kenapa? Karena literasi itu adalah fondasi utama bagi seorang pelajar, yang dimana jika kita belajar, kita pasti diharapkan dapat menulis, berbicara, bahkan dapat melihat sesuatu dengan cerdas. Bagaimana jika anak bangsa saat ini tidak mengembangkan literasi? Mungkin saja nilai-nilai literasi di Indonesia akan hilang dan tidak akan dikembangkan lagi. Apalagi sekarang ini teknologi sudah mendunia. Teknologi telah ada di mana-mana. Bahkan Indonesia sendiri yang dahulunya tidak menggunakan teknologi, sekarang sangat-sangat disayangkan. Di mana-mana teknologi sudah tersebar. Handphone dipergunakan dengan tidak baik, bahkan buku tidak lagi dibaca. Sangat-sangat disayangkan, siswa-siswa Indonesia telah memikirkan buku dan memegang handphone. Tapi tahukah kalian, teknologi yang sangat mendunia ini sebenarnya dapat membantu literasi mendunia. Kenapa? Karena di dalam handphone atau internet yang ada di dalam handphone itu, kita bisa membaca, menggunakan website, menggunakan aplikasi, bahkan menggunakan forum-forum yang dilakukan oleh UNICEF, bahkan penulis-penulis lain. Dan tahukah kalian, jika anak-anak bangsa saat ini tidak gemar membaca, apa yang terjadi pada penulis yang sedang menunjang karir di Indonesia? Bisa saja penulis tidak lagi dikenal, penulis dihilangkan dari Indonesia karena minat baca anak-anak Indonesia sudah tidak ada lagi. Marilah sebagai anak-anak bangsa yang mampu membawa Indonesia ke kancah internasional dan mampu membawa Indonesia emas di tahun 2045, sebaiknya kita menggunakan literasi dengan baik. Marilah menggunakan literasi dari hal-hal kecil, contohnya seperti membaca buku, atau bahkan menulis sedikit artikel mengenai Indonesia. Melalui menulis, kamu dapat mengenalkan Indonesia ke kancah internasional dan bahkan mengenalkan Indonesia sebagai negara yang paling beragam di Indonesia. Dan dengan membaca, tanpa mengunjungi suatu tempat pun, kamu dapat mengetahui. Jadi, sekali lagi saya katakan, marilah sebagai anak bangsa yang mampu membawa Indonesia emas tahun 2045, mari kita berliterasi di era teknologi dunia. Jangan termakan oleh teknologi, tapi kembangkanlah literasi di era teknologi.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika saya salah dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan selamat pagi, salam literasi, salam satu bangsa. Anak-anak semua, ini perwakilan 3 orang ya yang belum ngomong lagi ya, kita lanjutkan yang akan datang. Coba sekarang kita langsung ke penilaian ya. Sudah selesai penilaiannya kan? Yang belum maju berarti yang memberikan penilaian terhadap praktik pidato dari teman kita Hidayah. Bagaimana menurut kamu pidato yang dibawakan oleh teman kita Hidayah? Gimana menurut kamu ide kesesuaian idenya udah sesuai tidak pidato yang disampaikan Hidayah? Informasinya sudah baik atau tidak? Ya. Nah, dari kelompok tadi mengenai pidato dari Hidayah, tadi kan pertama itu kesesuaian idenya, kami ambil poinnya 3. Kasih tepuk tangannya. Lanjut. Intonasinya juga 3 juga, Bu. Karena dia bagus cara dia menyampaikannya. Habis itu gesturnya atau gerak-geriknya itu dia juga dapat 3. Dan kontak audiensnya 3. Oke, sangat baik ya, sangat baik untuk tampilan praktik dari teman kita ini. Kasih tepuk tangan. Baik, kelompok sana untuk penilaian kelompok intelektual ya, kelompok intelek. Ya ingat, silakan. Baik, penilaian kami tentang pidato yang telah disampaikan oleh Yoyen, menurut kami pidato penyampaiannya itu bagus, sama pantun-pantunnya juga bagus lah, lucu ya. Baru intonasinya pun bagus, suaranya ya pokoknya bagus, baik, teksturnya juga baik, pandangannya juga baik. Kriteria penilaiannya Baik, Bu. baik. Tiga semua. Tapi sangat baik ya. Oke. Kalian juga mendapat nilai sangat baik. Sekarang kalian memberikan penilaian untuk kelompok cendekia. Kalau menurut kami, Bu, pidato yang disampaikan oleh Juwita itu kesesuaian idenya bagus, nilai 3, intonasinya juga 3, gestur 3, dan kontak audiens juga 3. Jadi ada interaksi di dalamnya ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi kepada kalian, berdasarkan 3 tampilan rekan-rekan kalian dalam berpidato di depan, apa yang kalian dapat dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian ketika berpidato tadi? Apa? Kita diajak untuk bersyukur. Lagi. Sholat. Siapa sih yang menyampaikan tentang sholat? Oh iya. Literasi apa yang kamu dapat daripada literasi tersebut? Banyak untuk membaca. Kita banyaknya apa salah satunya? Pengetahuan baru. Dengan berliterasi kita dapat pengetahuan baru, pengalaman baru lagi, ilmu baru, Cara-cara baru untuk menikmati suatu hal, cara-cara baru untuk menerapkan suatu hal, dan banyak. Jadi dengan berliterasi intinya kita dapat berinovasi. Nah, itu dari literasi. Siapa yang sampaikan? Ada berita ya. Lagi. Nikmat bersyukur. Yang menyampaikan tadi? Iya. Apa lagi selain daripada itu yang disampaikan Hidayah? Tidak boleh
disampaikan rekan-rekan kita tadi, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Jadi itulah pentingnya mengapa setiap kali kita berpidato harus menyesuaikan tema dengan ide. Tema dengan ide dengan isi dalam berpidato. Itulah yang bisa kita ambil. Selain daripada itu tadi kan ada yang menyampaikan, saya dengar, Bu, gesturnya bagus, Bu, intonasinya bagus, kemudian apa lagi, kata audiensnya bagus. Di mana kalian mendapatkan pernyataan-pernyataan tersebut bahwa kontak audiensnya itu bagus? Dari pernyataan apa? Kata Ayu. Dari teman kita yang tampil tadi, Bu. Cara dia berinteraksi sama kami semua, bertanya kepada kami, terus mengajak kami untuk mengucapkan kalimat yang sama, membuat kami untuk berpikir kalau literasi itu memang harus dikembangkan lagi di masa zaman sekarang. Jangan sampai literasi itu kalah sama teknologi yang udah merajalela gitu. Ya, jadi merajalelanya dari tingkat IT-nya ya. Nah, sudah banyak yang mengesampingkan fungsi daripada buku, ya, menyampingkan fungsi buku diganti dengan handphone. Nah, teknologinya kurang pandai untuk memfilter. Jadi filterisasi itu sangat penting sekali, nah, karena IT itu juga sangat menunjang sekali untuk kepentingan ilmu pengetahuan kita. Ya, dengan mempergunakan IT kita juga bisa membaca. Jadi membaca itu bukan cuma ada di dalam buku bacaan, tetapi segala sesuatu yang berkembang di alam semesta itu adalah literasi bagi diri kita semua. Oke. Nah, selesai kita belajar tentang praktek berpidato, sudah ada yang berpidato ke depan perwakilannya, walaupun masih ada yang belum ya, Nah, sekarang saya ingin mengetahui refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Aulia, silakan Aulia. Ya, berdiri, biar tahu temannya. Baik, jadi pada hari ini yang saya dapat pada pembelajaran hari ini adalah pidato itu merupakan salah satu cara kita menyampaikan pikiran kita kepada halayak ramai atau pendengar. Nah, pidato ini tadi menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan, yang mana sumber pidato ini untuk mengajak orang lain, mengajak pendengar, atau mempengaruhi pikiran para pendengar untuk melakukan hal yang ingin kita utarakan. Oke, terima kasih untuk Aulia. Kemudian ada lagi, saya berikan kesempatan 3 refleksi daripada rekan-rekan, baik dari sistem pengajaran saya ataupun dalam sistem pembelajaran kita. Oke, silakan Fitri. Nah, jadi dari pidato itu cara persuasi audiensnya itu ada 3. Yang pertama pendekatan etika, yang kedua pendekatan emosi, yang ketiga pendekatan logika. Nah, pendekatan etika ini itu dia cara pendekatannya berdasarkan tingkah laku, Bu. Jadi di situ tingkah laku kita harus kayak menampilkan sopan santun. Jadi kayak audiensnya ini mau mengikuti apa yang kita instruksikan. Kemudian yang kedua pendekatan emosi. Yang dimainkan di sini tuh emosi, perasaannya. Jadi gimana caranya biar kita bisa mengetuk hatinya si audiens, ya, biar supaya audiensnya itu mau juga ngikuti apa yang kita ajak gitu. Yang ketiga itu pendekatan logika. Di mana yang dimainkan ini adalah akal pikiran. Kalau misalkan kita mau ngasih suatu instruksi, kita harus menyertakan fakta-fakta yang bisa diterima oleh akal logika. Baik, siapa lagi? Ayo satu kesempatan lagi untuk melakukan refleksi. Ya, baik, silakan Rita. Dari belajar kita hari ini kan kita sudah mengetahui apa itu pidato, apa itu ciri-ciri pidato,
bagaimana cara menyampaikannya, metode-metodenya, bahkan bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kepada audiens. Nah, dari pembelajaran ini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dibawa oleh Ibu Suryaningsih yaitu Project Basic Learning atau PCBL itu sangat mengasihkan, kayak mengajak kita untuk masuk ke dalam pembelajaran, bahkan gak monoton. Kita diajak untuk bisa bergerak, ada ice breaking, terus kita diajak untuk ada namanya yel-yel. Itu menurut saya sangat-sangat membantu bagi kita siswa yang kadang dalam kelas itu merasa bosan, kadang merasa monoton karena kita selalu memikirkan pelajaran. Cuman kalau ibu ini mengajarkan kita untuk asik aja di dalam belajar, kita nggak monoton dalam belajar. Kita bisa menyimpulkan kalau belajar itu bukan hanya dari dalam kelas, tapi kita bisa belajar dari luar kelas. Seperti yang ibu bilang tadi, literasi itu bukan hanya di dalam buku, tapi menggunakan handphone, bahkan menyaksikan dunia luar itu sudah menggunakan literasi di diri kita sendiri. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya sangat berterima kasih sekali pada proses pembelajaran hari ini. Saya merasa sangat puas karena Ananda semua ternyata walaupun sifatnya spontan, ya artinya pembelajaran ini kita lakukan tanpa terencana, tetapi selalu saya sampaikan bahwa di penghujung pelajaran kita selalu saya sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya silahkan kamu pelajari terlebih dahulu di rumah, ya. Maka untuk tindak lanjutnya pada PDM kita hari ini ternyata terbukti apa yang kalian pelajari di rumah ditambah dengan hal-hal yang saya sampaikan sebagai bentuk penguatan, hasilnya dapat kita lihat. Teman kita Hidayah, teman kita Loyen, teman kita Juwita, dan teman-teman yang lainnya, karena kebetulan waktu kita tidak cukup, ya kita akan lanjutkan lagi pada hari yang akan datang. Tapi jangan lupa, ya tugas individunya, ya tugas individunya silahkan dibuat videonya, ya silahkan dibuat videonya, kirimkan linknya itu ke saya ya. Jadi supaya saya bisa mengakses video kalian dengan mudah, ya tolong video pidato kalian kirim ke YouTube, jangan ke Drive, karena kalau dia ke Drive itu dia agak sulit. Kalau tidak kalian izinkan saya masuk, maka saya tidak bisa mengakses ya pembelajaran yang kalian lakukan pada Drive kalian. Tapi kalau YouTube ya semua orang bisa akses. Nah, itulah keunggulan daripada IT. Kita sudah mempergunakan model pembelajaran PJBL dan mempergunakan ya, ada unsur penggunaan IT berbasis IT di sini. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya saya mintakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Bro. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk pelajaran agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi. Ya. Jadi berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Satu. Sukses. Terus
Inilah anak-anak berlatih belajar prestasi. Dalam berlari kuatkan otot kaki. Dalam berlari kita prestasi. Dalam berlari demi ilmu pertiwi. Dalam berlari kita kerja prestasi. Dalam berlari kuatkan otot kaki. Dalam berlari kita prestasi. Dalam berlari demi ilmu pertiwi. Dalam berlari asyik seru sekali. Cobalah tebak hewan apa ini. Kalau di masa-masa Diwali. Waktu 5 hari. Waktu bebeknya umat kue. Ayamnya kuku. Kuat-kuat bebeknya umat kue. Kuku ayamnya kuku. Kuat-kuat bebeknya umat kue. Kuku ayamnya kuku. Kuat-kuat bebeknya umat kue. Inilah anak-anak hebat, beraksi oh sungguh berani. Inilah anak-anak hebat, menari oh pintar sekali. Kalau patriot yang kecil